dikontrol di lab. Nah, guys, yuk perhatikan. Nah, yuk perhatikan. Nah, ini anak-anak proses pencernaan, ya. Nah, ini ada tersedia beberapa sajian makanan. Wih, misal, apa itu? oke, misalnya kita mau makan ikan. Itu ikan. Oke, makan Iwak ikan. lele. Ya, oke. Makan ikan, perhatikan. Tolong yang tidak perlu nggak usah komentar dulu ya. Kita bertanya. Oke, gizinya ikan apa? Protein, ada lemak, ada air, ada vitamin, ada mineral. Jadi ini makanan yang gizi makanan yang akan kita makan. Bergizi. Ya. Contohnya pada apa namanya? Kacang. Kacang gizinya apa? Ada protein, ada lemak. Nah, ini yang kita katakan tadi apa? Ini senyawanya kompleks. Protein itu senyawanya kompleks. Lemak itu senyawanya kompleks. Dengan proses pencernaan akan disederhanakan. Ya, paham ya? Nah, kita makan ikan aja ya. Hari ini kita makan ikan. That's it. Nah, ini tadi proses di makanan. Di zoom in. Nah, apa terjadi? Masih hidup itu. Nah, ikannya. Oke, ikannya apa? Suaranya terlalu keras, teacher. Apa? Suaranya terlalu keras. Ya, kurangi ya. Suaranya kekerasan, teacher. Tambah keras, teacher. Tambah keras. Ini kecil. Oke deh. Oke. Nah, apa yang terjadi di mulut? Perhatikan. Ya, ikannya akan dipecah menjadi yang lebih kecil, dihancurkan. Nah, ya. Apa yang terjadi? Ini tadi ada kan proses penghancuran makanan. Nah, ini jadi lebih kecil dan ada saliva atau air liur yang dihasilkan. Ya, untuk apa? Untuk mengubah karbohidrat tadi menjadi apa? Glukosa. Ya, oleh air liur. Nah, kita lanjutkan ke proses berikutnya. Kita masuk ke kerongkongan dulu. Di kerongkongan terjadi apa? Gerak peristaltik. Ya, terjadi gerak peristaltik. Sudah. Gerak meremas makanan, kemudian masuklah ke dalam lambung. Apa yang terjadi di lambung? Zoom in. Nah, di lambung terjadi apa ini? The stomach negative juices are mixed with the food. Terjadi pencampuran dengan enzim-enzim makanan. Ada enzim apa saja tadi? Ada enzim pepsin, renin. Ada juga HCl-nya. HCl berfungsi untuk membunuh bakteri atau kuman yang masuk bersama makanan. Nah, pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton, dan pada enzim renin untuk mengendapkan sari makanan. Terjadi proses penyederhanaan makanan oleh enzim-enzim. Ya, enzim in the stomach digestive juices start to break down protein particles in the fish. Jadi, nah tadi enzim apa? Enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. To break down protein particles into the fish. Kenapa? Urin itu apa? Yang urin ini hasil pecahannya ya, proteinnya. Oh. Ya. Nah, pecah menjadi enzim protein menjadi pepton. Gunakan lagi. Nah, oleh otot-otot dinding lambung. Ya. Masuklah ke duodenum, di usus halus yang pertama. Ya, usus halus yang pertama. Nah, duodenum adalah sudah bagian dari usus halus. Tadi dari lambung masuk ke usus halus. Ingat tadi usus halus ada 3. Yang pertama adalah usus duodenum atau usus pencernaan. Di usus halus ini masih terjadi pencernaan makanan. Apa yang terjadi? Nah,
ini enzim in the duodenum complete the breakdown of protein particles. Melengkapi proses dari penyederhanaan makanan. Ya, tadi dari lambung protein menjadi pepton, dilanjutkan di usus halus dari pepton menjadi asam amino. Ya, ada yang bertanya? Apa? Ada yang bertanya? Teacher, itu abu-abu itu apa, teacher? Mana abu-abu yang ini? Iya. Ya, ini enzim-enzimnya, kemudian hasilnya ya menjadi protein dari pepton, ya dari lambung proteinnya sudah berubah dari protein menjadi pepton. Nah, di usus halus dari pepton sudah menjadi asam amino. Enzim in the duodenum complete the breakdown of protein particles. Jadi lebih sederhana lagi. Ya. Nah, juga terjadi penghancuran lemak. Ya, tadi di ikan ada protein dan lemak. Itu Nah, lemaknya. bakterinya, teacher. Kenapa nak? Bakterinya. Oh, bakterinya sudah apa namanya sudah hancur waktu masih di lambung. Ya, ini bukan Terus bakteri. itu hijau-hijau itu apa, teacher? Nah, ini enzim yang mau menghancurkan lemaknya ini. Hah. Ya, menghancurkan lemaknya menjadi asam lemak dan gliserol. Ini fat particles are broken down into two stages. First by disperse the large particles. Jadi ini bukan bakteri, tapi apa ini? Ini enzim yang mau menghancurkan atau menyederhanakan lemak. What? Ya, jadi lemaknya tadi Akhirnya. menyempurnakan ya. Di usus halus terjadi penyempurnaan pencernaan makanan. Akhirnya Ya. tidak ada lagi. Jadi dari di sini terjadi penyederhanaan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ini bagus ini. Memang harus ada enzimnya. Ya. Oke. Nah, jadi lebih kecil ya. Tadi dari besar menjadi lebih sederhana. Lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim break down the fat particle further. Menyederhanakan lebih lanjut dari partikel lemak. Paham ya? Masuklah ke tahapan berikutnya. Halus yang berikutnya. Ilium. Nah, terjadi apa? Penyerapan sari makanan. Nah, tadi ya. Setelah disempurnakan pencernaannya di duodenum, nah ini terjadilah proses penyerapan sari makanan. Ada lemaknya, Itu cabai ya, ada teacher, yang mineral merah-merah itu ya. vitamin. Ya, proteinnya ada. Ini protein yang sudah disederhanakan. Tadi ada ya. Seharusnya bercontoh dan berpilih-pilih. Nah, ini berpilih-pilih untuk memperluas penyerapan sari makanan. Nah, oke. Nah, ada penyerapan sari makanan di sini. Ya, penyerapan sari makanan sehingga menyisakan air. Sari makanannya sudah diserap oleh usus halus untuk diedarkan oleh darah ke seluruh bagian tubuh. Oke, ya. Nah, sisa makanan dan air masuklah ke usus besar. Nah, ini tadi. Nah, ini setelah dari usus halus ada sisa makanan dan air. Kotoran. Ya, kotoran. Ya. Sisa makanan dan air. Nah, di usus besar terjadi apa? Pembusukan sisa makanan. Ya, oleh bakteri apa namanya tadi? Oleh bakteri Escherichia coli. Ya. Escherichia coli. Ya, di bukunya di halaman 12. Di halaman 80 nomor 12, bakteri Escherichia coli adanya di usus besar untuk membusukkan sisa makanan.
ya, mengumpulkan sisa makanan. Dan terjadi penyerapan air. Nah, kita lihat nanti. Ya. Nah, ada penyerapan air. Ya. Tadi yang airnya banyak jadi tinggal sedikit karena airnya sudah diserap. Nah, itu anak-anak kalau sudah kebelet jangan ditahan-tahan karena airnya semakin banyak yang terserap. Nah, ini sudah persiapan masuk ke anus. Tadi terjadi pengumpulan oleh rektum. Nah, kalau sudah masuk ke anus untuk dikeluarkan. Ya, apa anus? Terjadi apa? Pengeluaran sisa makanan yang disimpan di rektum. Jadi dari usus besar, sisa makanan disimpan dulu di rektum, kemudian Jadi BAB teacher. ya, kemudian dikeluarkan oleh anus jadi BAB. Lo ngapain Joro? Kita juga pernah ngalamin. Iya, ini kan kegiatan setiap hari. This is expelled through the anus, jadi dikeluarkan. Ini tuh cuma sekedar bukan itu. Ya, itu terjadi proses pencernaan seperti itu.